Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvia Putri. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan trigonometri pada GeoGebra. Yang akan kita praktekkan nanti adalah yang pertama, menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Yang kedua, menggambar grafik trigonometri dasar. Yang ketiga, menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Yang keempat, melukis grafik fungsi trigonometri kosek. Kelima, membuat rotasi kurva sinus. Dan yang terakhir, membuat gelombang bergerak. Sebelum itu, saya jelaskan tentang trigonometri. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan meliputi panjang dan sudut segitiga. Untuk ketentuan umum dalam penerapan trigonometri dalam GeoGebra adalah selalu menggunakan tampilan grafik dan pada sudut X lebih sering menggunakan satuan pi atau pi per 6 atau derajat. Materi trigonometri yang akan kita pelajari pada GeoGebra yang pertama adalah menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Jadi yang pertama kita buka GeoGebra-nya dengan tampilan seperti ini. Kita memilih tampilan grafik. Kita pilih tampilan grafik. Oke, kemudian kita buat lingkaran dengan klik tools lingkaran dengan pusat melalui titik. Kita pilih lingkaran dengan pusat melalui titik dan kita buat berpusat di min 1,0, kemudian kita tarik sampai ke 0,0. Selanjutnya kita buat luncuran. Sini sudah tertera, kita buat luncuran. Kita klik di mana saja, di sini, di sini, di sini, di sini boleh, tapi saya memilih di sini. Kita pilih sudut, lalu oke. Kemudian setelah kita buat luncuran, kita buat sudut untuk membentuk segitiga. Kita pilih sudut dengan ukuran tertentu, kemudian kita klik titik B, kemudian titik A. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita isikan alfa. Kita pilih berlawanan arah jarum jam, kemudian oke. Nanti akan muncul titik B, aksen. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita ganti titik B aksen ini dengan C agar lebih mudah nanti bentuk segitiganya. Jadi kita ubah dari sini bisa, yaitu dengan klik di sini, kemudian kita hapus, kita ketikkan C, kemudian enter, maka di sini akan berubah. Selanjutnya kita akan membuat segitiga dengan titik di sini. Caranya dengan klik tools garis tegak lurus, kemudian kita klik titik C, kemudian kita klik sumbu X, maka akan muncul garis tegak lurus. Selanjutnya kita buat garis antara titik C dan titik D. Kita akan membuat titik D dengan klik ruas garis di antara dua titik. Kita klik di titik C, kemudian kita tarik lurus di titik sini, kita klik, maka akan muncul titik D. Begitu juga di titik D sampai A. Di sini kita akan membuat bentuk segitiga dengan menggabung-gabungkan titik-titik dengan ruas garis. Setelah kita buat ini, kita hilangkan garis F dan titik B dengan cara klik
lingkaran ini sampai tidak ada warnanya. Kita klik, maka akan hilang. Kemudian yang B juga. Untuk selanjutnya kita buat untuk tampilannya, bisa kita klik di sini, kita klik sisipkan teks, kemudian bisa kita klik di sini, kita klik lanjutan, kemudian kita klik sebentar, kita perbesar dulu agar jelas. Oke, saya besarkan dulu. Seperti ini, kita geser. Kita klik sisipan, kita klik ini, ada titik G, ada titik H. Oke, kita ingat-ingat dulu. Kita klik lanjutan, titik G, kita klik titik H, kemudian titik I. Jadi untuk Oke, kita ulangi, kita klik di sini, kemudian klik lanjutan, kemudian klik ini, kemudian kita klik G, kemudian I, kemudian H. Lalu kita tulis di sini, kita tulis panjang. Ini sebagai tampilan panjang garis CD. Jadi G ini mewakilkan garis CD. Garis CD atau sisi depan. Kemudian ini adalah panjang AC. Panjang AC, di mana AC itu adalah sisi miring. Kemudian untuk H-nya adalah panjang AD. AD merupakan sisi samping. Ini sama dengan, jadi panjang CD yang merupakan sisi depan adalah mewakilkan G, diwakilkan oleh G, dan panjang AC adalah sisi miring diwakilkan oleh I, dan panjang AD adalah sisi samping yang diwakilkan oleh H. Kemudian kita klik OK, maka tampilannya adalah seperti ini. Kemudian jadi di sini nanti kita akan dapat melihat kalau ini kita ubah seperti ini, maka di sini juga akan ikut berubah. Jadi akan memudahkan kita. Kemudian untuk menampilkan nilai sin dan cos-nya, kita bisa buat lagi dengan cara klik sisipan teks, kemudian klik di sembarang tempat, kita klik lanjutan,
kemudian kita tulis sin alfa. Alfanya kita bisa klik di sini. Sin alfa sama dengan sin demir depan. Kita bisa klik di sini, kita klik ini. Di sini kita tulis depan dan samping. Sin demir samping. Kemudian sama dengan yang depan tadi adalah G, jadi kita klik lagi, kita pilih yang depan tadi adalah G, kita klik di sini G. Yang samping tadi adalah H. Jadi G adalah depan sin demir, depan samping. Kita lihat per H sama dengan G. Kita lihat dulu. 0,97 ini sama dengan sin demir. Oh, ini salah. Sin demir depan miring. Kita tulis miring. Kemudian H ini adalah I. Jadi di sini hasilnya adalah Q, benar. Kita lihat di sini. Oke, kita coba untuk sebelum itu kita langsung buat cos saja. Cos alfa seperti kayak tadi. Kok bisa? Oke, kita buat lagi untuk cosnya. Cos alfa sama dengan ini. Di sini kita ganti cos samir, samping miring. Kemudian sama dengan formula A bar B, samping tadi diwakilkan oleh garis H. Jadi kita klik H, kemudian untuk miringnya adalah diwakilkan oleh garis I sama dengan garis H. Oke, jadi semisal kita rapikan dulu. Semisal kita lihat contohnya tadi. Kita kecilkan dulu. Oke,
Jadi, semisal di sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai sin 35 derajat dan cos 35 derajat. Jadi untuk mencarinya, kita tinggal geser-geser ini sampai menuju ke 35 derajat. Ya, jadi di sini langsung terlihat bahwa sin 45 derajat adalah 0,71. Begitu juga dengan cos 45 derajat adalah 0,71. Bisa kita lihat. Kita besarkan. Oh, salah, ini salahnya kan 35. Salah, maaf. 35. Ya. Jadi kalau sin 35 derajat itu hasilnya adalah 0,57 sama ya. Kemudian cos 35 derajat adalah 0,82. Begitu juga dengan untuk mencari nilai sin dan cos pada derajat-derajat yang lainnya seperti sin 15 derajat dan cos 15 derajat. Maka bisa kita geser di sini sampai derajatnya 15. Jadi ditampilkan sin 15 derajat itu sama dengan 0,26 dan cos 15 derajat itu 0,97. Seperti ini sama ya. Oke, semoga dapat dimengerti untuk cara menentukan nilai sin dan cos dalam suatu segitiga pada lingkaran. Oke, untuk selanjutnya, yang kedua, kita menggambar grafik trigonometri dasar. Caranya mudah, kita buka lembaran baru, kita klik baru, tidak usah disimpan, kalau mau disimpan silahkan. Jadi, untuk menggambar grafik trigonometri dasar ini, kita lihat, untuk mempelajarinya kita lihat contoh saja ya. Jadi misalkan grafik dari sin X, caranya gimana? Caranya untuk lebih jelasnya, yang pertama kita buat sumbu X ini satuannya itu pi per 6. Kalau mau pi saja juga nggak apa-apa. Caranya klik sini, kemudian pengaturan, kemudian klik sumbu X, kemudian pilih jarak, kemudian bisa klik ini atau langsung kita ganti 6, kemudian enter. Kita X untuk menampilkan, maka di sini X-nya, sumbu X-nya akan berubah satuannya. Dan untuk menampilkan gambar grafik dari sin X, caranya mudah. Kita bisa ketikkan, dimasukkan dengan sin X. Langsung sin X, maka akan keluar. Kita jangan lupa kita enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi kita tahu kalau sinnya di
2pi itu bagaimana, kalau di pi itu bagaimana, kalau di 0 itu bagaimana. Jadi grafik sinnya seperti ini. Kemudian kita lihat contoh kedua. Cara menggambar grafik dari tan X. Caranya sama. Kita masukkan saja tan X. Kemudian kita enter. Untuk agar tidak bingung, ini saya tutup. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan tampilan dari grafik tan X. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Untuk contoh yang kita pelajari, yaitu menggambar grafik dari fungsi sin 2x dan 3 cos x. Caranya sama, tinggal kita masukkan apa yang dicari grafiknya. Di sini kan dicarinya grafik sin 2x dan 3 cos x. Jadi saya tutup dulu ini. Jadi kita tuliskan sin 2x. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Begitu juga jika 3 cos x. 3 cos x. Dan enter. Jadi ini adalah yang 3 cos x dan yang ini adalah yang sin 2x. Kalau digabungkan seperti ini. Jadi ini adalah gambar grafik dari fungsi sin 2x dan 3 cos x. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Grafik fungsi dari 5 tan 2x. Caranya sama, kita masukkan apa yang ingin dicari. Kita ketikkan 5 tan 2x. Maka hasilnya seperti ini. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kalau di zoom kita dekatkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu melukis grafik fungsi trigonometri kosek. Caranya sama seperti cara menggambar grafik trigonometri dasar dan menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi contohnya. Kalau melukis grafik fungsi trigonometri kosek, ini kan beda di fungsinya. Yang tadi kan sin, tan, sin, ini beda di sudutnya, beda di ininya. Terus kalau ini tuh, kalau kita gimana sih gambar atau grafik dari fungsi kosek, tapi caranya sama. Caranya kita tulis kosek x, dan kita enter. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi cukup mudah ya jika kita ingin mengetahui grafik dari suatu fungsi trigonometri. Selanjutnya untuk yang contoh soal kedua adalah lukiskan grafik fungsi 3 cos x 1/2x. Caranya sama. Kita ketikkan apa yang ingin dicari, yaitu dengan 3 cosek 1/2
3 cosek 1. Oh, ini jangan lupa dikurung 1/2 X. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau besaran sudut jangan lupa dikurung ya, agar tidak kayak saya tadi. Kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Hampir sama dengan yang ini. Hampir sama ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu membuat rotasi kurva sinus. Caranya untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal 1. Buatlah kurva dari sin X dengan rotasi 150 berlawanan jarum jam dengan pusat di titik A 1,2. Cara menyelesaikannya, mari kita buka lembar baru. Kalau di sini sumbu X-nya mau seperti ini, satuannya seperti ini, atau satuannya seperti tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, terserah, tidak apa-apa. Kalau saya pakai satuannya yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang pertama kita buat titik dengan cara kita ketika dimasukkan 1,2, kemudian enter. Selanjutnya klik tools luncuran seperti gambar di bawah ini. Jadi kita klik tools luncuran, kita klik terserah di mana saja. Kemudian kita lihat di sini. Kita klik sudut, kemudian kita klik animasi, kemudian kita klik ulangi, kita pilih kenaikan seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik fungsi yang ingin dicari. Kita ketikkan fungsi yang ingin dicari, yaitu sin X. Ketikkan sin X. Salah. Sin X. Kemudian enter. Kemudian kita bisa lihat rotasinya dengan klik di sini, atau kita geser secara manual gini. Oh, ini alfa. Oh, sebentar. Iya, kita klik ini, kita klik rotasi objek mengitari titik dengan sudut, kita klik grafiknya, kita rotasi, kita klik grafik, kemudian kita masukkan alfa, atau bisa langsung kita masukkan 15 tadi. Di sini saya ingin mencoba kalau saya masukkan alfa. Kemudian OK. Sebentar, saya lihat di sini. Ya, di sini saya memasukkan alfa. Kemudian OK. Hasilnya seperti ini.
Coba kita lihat. Ya. Karena yang ditanyakan adalah rotasi dari sin X dengan rotasi 150 derajat, maka bisa kita geser sampai 150 derajat. Seperti ini. Kita lihat apakah betul. Ya, seperti ini. Dan untuk membedakannya bisa kita ganti warna dengan warnanya ini. Untuk membedakannya kita klik grafiknya, kita klik kanan, kita klik pengaturan, kita pilih warna, terserah mau pilih warna yang apa. Saya pilih warna biru. Kemudian X, dan ini merupakan hasil rotasi dari grafik sin X dengan rotasi 150 derajat. Dan ini juga bisa seperti tampilan yang seperti ini. Seperti ini. Caranya itu kita nolkan dulu agar tampilannya seperti ini ya. Kita klik ini. Kita coba klik ini. Nah, kita klik grafik yang tadi, grafik yang ini kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita tampilkan jejak, klik tampilkan jejak, kemudian kita nolkan untuk membentuk yang seperti ini. Ini sedikit susah karena kita harus pas di derajat 150. Oke, udah hilang. Kita klik di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedikit susah ya, karena harus pas di 150 karena kita menggunakan luncuran. Kita coba lagi seperti ini. Jadi kalau kita mengaktifkan kita mengaktifkan jejak seperti tadi, maka tampilannya seperti ini. Kalau tidak menampilkan jejak juga tidak apa-apa, nanti tampilannya seperti ini. Dan ini boleh menggunakan luncuran atau tidak, karena bisa langsung dirotasi sejauh pakai ini sejauh 150 derajat. Oke, untuk contoh yang kedua kita lihat. Buatlah kurva dari sin 3x. Saya hilangkan dulu. Kita buat kurva dari sin 3x dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat titik B 0,4. Caranya sama ya. Kita hapus dulu. Gini aja, buat baru, jangan disimpan. Sebentar. Baru. Oke. Yang caranya seperti tadi,
kita masukkan titiknya, titik pusatnya yaitu 0,4, kemudian enter. Kemudian kita kan ini mintanya di pusat titik B 0,4, sini A. Untuk menggantinya sama-sama B, maka kita klik di situ, kemudian kita ganti B, kemudian enter. Lanjut untuk selanjutnya sama seperti yang tadi, kita masukkan apa yang ingin diketahui. Yang ingin diketahui adalah kurva dari sin X. Jadi sin 3X. Itu kita tulis sin dalam kurung 3X. Kemudian kita enter. Kemudian kan saya tadi sudah bilang kalau bisa tidak menggunakan luncuran. Jadi kita langsung klik di rotasi sejauh 90 derajat ya. Rotasi, kemudian klik grafiknya sama titiknya. Kita tulis 90 derajat searah jarum jam. Yang diminta itu kan 90 derajat searah jarum jam. Kemudian oke. Maka hasilnya seperti ini. Sama tidak? Sama. Oh, kepencet. Seperti ini. Oke, saya hapus ini. Jadi seperti ini hasilnya jika fungsi sin 3x dirotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat di 0,4. Ini tidak bisa membuat jejak seperti tadi karena di sini tidak ada luncuran. Kita tidak memakai luncuran, jadi tidak bisa membuat jejak-jejak seperti tadi, yang biru tadi. Yang seperti ini kita tidak bisa membuatnya karena kita tidak menggunakan luncuran. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu membuat gelombang kurva bergerak. Di sini ada dua cara, yaitu yang pertama, untuk contoh yang pertama, sebentar, kita bersihkan dulu. Untuk contoh yang pertama, tampilkan gelombang kurva bergerak dari fungsi A sin X, di mana A itu lebih besar atau sama dengan 1, dan A lebih kecil sama dengan 5. Jadi yang pertama, kita buat sumbu X-nya ini memiliki satuan yang seperti tadi, pi per 6. Caranya klik di sini, klik pengaturan, klik sumbu X, kemudian jejak pi per 6, kemudian enter. Kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya kita buat luncuran. Kita buat luncuran, klik di mana saja. Kemudian kita pilih angka. Kemudian tadi kan intervalnya ada di 1 sampai 5. Minimum 1, maksimum 5. Nah, oke. Selanjutnya kita tulis yang ingin diketahui. Apa pertanyaannya, yaitu A sin X. Kita tulis grafik A, fungsi A sin X. Seperti ini, kemudian enter. Jadi yang berubah adalah A-nya nanti. Dan kalau bisa kita lihat, ini akan bergerak. Kita bisa geser ini seperti ini, atau bisa juga kita klik di sini. Bentar.
seperti ini. Kita klik seperti ini. Jadi gelombangnya bergerak. Atau bisa juga kita gunakan cara yang satunya, yaitu seperti di contoh soal 2. Tampilkan gelombang kurva bergerak dari fungsi 2 cos alfa, di mana alfanya itu lebih A itu lebih besar sama dengan 0 dan alfa lebih kecil sama dengan 360 derajat. Caranya sama, kita buat, hapus dulu. Kita buat sumbu X-nya ini memiliki satuan pi per 6. Kemudian kita buat luncuran. Sama ya, kita buat luncuran, kita pilih sudut karena yang diketahui adalah sudut, sedangkan tadi yang diketahui itu angka. Jadi kita pilih sudut, ini minimum 0 dan maksimum 360, dan kita klik OK. Selanjutnya kita tuliskan yang diminta fungsi 2 cos alfa, tapi di sini berbeda. Kita ketikkan alfa. Kan tadi kalau mencari sin kita langsung ketikkan A sin X. Kalau ini berbeda, kita ketikkan alfa dulu, koma yang ingin dicari. Sebentar. Ya, seperti ini. Jadi kita alfa kurung alfa, koma 2 cos alfa. Cos alfa. Kemudian enter. Maka nanti akan muncul titik seperti ini. Kemudian kita ketikkan fungsi ini, kita klik fungsi, koma nilai X awal, koma nilai X akhir. Kita klikkan, kemudian kita tulis yang ingin diketahui, yaitu pada fungsinya ya. Ini gini. Ini pada fungsinya kita tulis 2 cos X. Kemudian jangan lupa koma. Terus nilai awalnya tadi kan minimumnya 0 derajat. Jadi kita tulis 0. Sebentar. Klik. Kita ulangi. Fungsi kita tulis 2 sin apa cos sin cos X. Kemudian ini kita ke 0 derajat. Ini kita hapus tanda kurungnya, kemudian yang nilai akhirnya kan kita ganti alfa seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba enter. Kita kecilkan, jadi seperti ini. Nanti akan membentuk grafik seperti ini. Dan bagaimana sih tampilan gelombang bergeraknya?
Jadi bisa kita klik di sini atau bisa di sini. Coba saya di sini ya. Jadi begini tampilannya. Jadi tampilan dari grafik 2 cos alfa dengan alfanya itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Seperti ini. Selain kita bisa klik di sini, kita juga bisa geser-geser dari sini. Sama saja. Seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk cara menampilkan grafik gelombang bergerak itu tadi ada 2 cara, yaitu yang seperti ini atau yang contoh yang pertama atau contoh yang kedua. Begitu juga dengan cara membuat rotasi kurva sinus bisa menggunakan luncuran. Jadi kalau menggunakan luncuran nanti ada jejak-jejaknya seperti ini. Kalau menggunakan luncuran, kalau tidak menggunakan luncuran seperti ini, jadi langsung. Dan tidak ada jejak-jejaknya. Kemudian untuk mencari grafik fungsi kosek, untuk mencari grafik fungsi sin, kostan, caranya seperti tadi, yaitu dengan mengetikkan apa yang ingin dicari, grafik yang ingin dicari, misalkan grafik fungsi sin X, maka tinggal kita ketikkan di sini, kemudian kita enter, maka nanti akan muncul. Oke, untuk yang pertama tadi caranya untuk menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran tadi, kita buat dulu lingkarannya, kemudian kita buat segitiganya, kemudian kita buat tampilan yang nanti memperlihatkan berapa sinnya, berapa panjang sisi miring, sisi depan, sisi sampingnya, seperti yang saya praktekkan tadi. Oke, untuk lebih memahami bisa dicoba di latihan ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dengan baik, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.